لبيك. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji menyiapkan ribuan box makanan khas Nusantara untuk jemaah haji Indonesia. Makanan dengan menu khas Nusantara itu akan diberikan kepada jemaah haji Indonesia 3 kali sehari. Jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir jika ingin menikmati makanan khas Nusantara saat menjalankan ibadah haji. Sebab panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH di Arab Saudi telah menyiapkan menu khas Nusantara yang bervariasi. Khususnya di wilayah Madinah, Arab Saudi, seksi layanan konsumsi memfasilitasi 21 catering guna melayani jemaah haji asal Indonesia. Jemaah haji akan mendapatkan konsumsi berupa 3 kali makan dalam sehari. Sehingga selama di Madinah, PPIH menyiapkan makanan total 5,7 juta box makanan untuk dikonsumsi. Untuk jemaah haji Indonesia selama di Madinah diberikan makan 1 hari 3 kali selama 9 hari. Dari jumlah untuk gelombang 1 itu kurang lebih 2,7 juta box yang dimakan. Jadi seluruh jemaah haji gelombang 1 kurang lebih 98.000 dikali makan sehari 3 kali kali 9 hari. Jadi totalnya kurang lebih estimasi ya 2,7 juta box makan. Ya, dari perusahaan dapur yang menjadi kerjasama pemerintah Indonesia. Jemaah juga akan mendapatkan konsumsi saat kedatangan di Arab Saudi atau saat akan pulang ke Indonesia. Isi makanan terdiri nasi, sayur, lauk, buah, dan air mineral. Menu makanan disajikan seluruhnya dimasak dengan cita rasa Nusantara. Pada box makanan tertera waktu akhir makan sehingga jangan sampai melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Tentu saja, menu Indonesia ini juga ramah terhadap kebutuhan para lansia. Dari Kota Madinah, Arab Saudi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini jemaah haji di Madinah, Arab Saudi, kita telah terhubung dengan rekan Sucipto. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, rekan Sucipto. Bagaimana cuaca di sana serta kesehatan calon jemaah haji yang ada di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat saya laporkan bahwa cuaca pada hari ini di Madinah cukup panas dengan suhu udara rata-rata antara 40 hingga 42 derajat Celcius dengan kelembaban yang cukup rendah. Namun demikian, beberapa hari waktu lalu hujan deras dengan disertai petir dan angin kencang sempat mengguyur kota Madinah, yakni di Masjid Nabawi dan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Cuaca yang tidak stabil ini harus diantisipasi oleh jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah haji lansia. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Di antaranya adalah menyiapkan APD, alat pelindung diri berupa payung, masker, topi, dan selalu menyempatkan diri untuk minum supaya tidak terkena dehidrasi. Selain itu, pemerintah juga melalui Kemenkes menyiapkan 107 ton obat-obatan untuk jemaah haji Indonesia selama musim haji, di mana 70 ton diantaranya akan disiapkan di Mekah dan 30 ton disiapkan di kota Madinah. Selain itu, jemaah haji Indonesia yang sudah berada Madinah juga melakukan aktivitas arba'in, di mana arba'in adalah sholat 5 waktu selama 40 waktu di Masjid Nabawi. Dalam kesempatan ini, jemaah juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Raudhah. Raudhah adalah salah satu tempat mustajab yang ada di Masjid Nabawi, yang lokasinya berada di antara makam Nabi Muhammad dan mimbar Nabi Muhammad. Demikian, Nadila. Baik, kalau kita lihat rekan Sucipto, beberapa kloter yang sudah tiba di Madinah ini kebanyakan lansia. Apakah kondisi mereka baik-baik saja untuk mengikuti seluruh rangkaian aktivitas ibadah haji di sana hingga saat ini? Sejauh ini memang sebagian besar jemaah haji Indonesia sudah berada di Madinah, dan mengingat cuaca yang cukup panas, ada beberapa jemaah haji yang harus dirawat di rumah sakit. Tercatat ada sekitar 20 jemaah haji yang dirawat di rumah sakit, khususnya di klinik haji Indonesia dan rumah sakit Arab Saudi. Demikian. Baik, terima kasih rekan Sucipto atas laporan Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat selalu.
Pemirsa 20 tahun menabung dari sebagian penghasilannya sebagai buruh tani. Seorang lansia di Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur bersyukur akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Ibu dua anak itu mulai mengikuti pendaftaran haji pada tahun 2011. Laeni, 73 tahun, warga desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur, yang berprofesi sebagai buruh tani ini akhirnya berbahagia. Wanita dua anak ini akhirnya bisa bernafas lega setelah mendapat kabar jika dirinya akan berangkat haji tahun ini. Ia rencananya akan berangkat menunaikan ibadah haji Senin esok bersama ribuan warga Sidoarjo lainnya yang tergabung dalam Kloter 17 Embarkasi Surabaya. Wanita lansia tangguh yang kesehariannya berprofesi sebagai buruh tani di sawah ini bercerita jika untuk biaya naik haji dirinya menabung sejak 20 tahun lalu. Dari penghasilannya sebagai buruh tani sebesar Rp40.000 sehari yang diterima seminggu sekali ini, dirinya menabung separuh dari penghasilannya untuk biaya naik haji. Uang tabungan hasil kerjanya ini dia titipkan ke anaknya dan kemudian diminta kembali beberapa waktu lalu saat dirinya diminta melunasi biaya haji sebesar Rp51 juta. Alhamdulillah kalau diterima, Laini berharap kehidupannya akan lebih baik dan bisa memberangkatkan haji suami dan anak-anaknya kelak dari hasil kerjanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik